Nah, saudaraku, sebagaimana tentu yang kita sudah banyak saksikan, banyak penolakan di berbagai macam daerah, berbagai macam provinsi, yang tentu ini berkaitan tentang habaib ba'alawi, kegiatan-kegiatan yang langsung dapat respon dan penolakan dari masyarakat. Ini tentu perlu kita apresiasi, dan harapan saya ini bisa menjadi tauladan bagi kita semua seluruh Nusantara. Yang pertama tentu kalimah boikot ini ialah seolah-olah kita menolak untuk tentu kontra lah, bisa dibilang seperti itu. Di mana akan keberadaan Bani Ba'alawi, baik dalam segi mereka mengadakan atau menciptakan organisasi ataupun dalam segi kegiatan. Penolak ini tentu kalau kita memicu kepada hal yang umum ialah tentu dengan alasan karena tidak sepaham, tidak tentu sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh kalangan masyarakat mayoritas. Sehingga perlawanan tentu yang tidak melibatkan fisik dan lebih efektif yaitu dengan cara memboikot. Dan perlu digarisbawahi, boikot di sini ialah kita bukan berarti atas dasar kebencian lantas nanti akan berprasangka yang menjalar kemana-mana. Kan tetapi kita husnuzon saja. Dalam hal ini boikot ialah kita tidak menggunakan dalam hal apapun kalangan Bani Ba'alawi dengan tujuan tentu untuk memuliakan sesuai dengan yang mereka inginkan. Akan tetapi kita tentu memberikan cerminan yang berbeda dengan apa yang mereka harapkan di lapangan. Sebaiknya dan efektif itu adalah hal yang demikian. Dengan cara tentu kita memboikot, menolak mereka, yaitu dengan ya berprasangka baik. Kita muliakan, kita manjakan. Akan tetapi ya tidak pula memberikan mereka panggung, tidak memberikan mereka tempat untuk tentu mereka bisa menebar khurafat-khurafat, menebar daripada keilmuan-keilmuan yang sudah menjalar selama ini, yang mana propaganda dan tentu ini sudah terjangkit di masyarakat. Dan masyarakat kita sudah banyak yang tenggelam, sehingga pro dan kontra antara sepakat dan tidak, ini amat sulit kita menentukan secara mayoritas. Artinya sampai dengan saat ini, di mana para muhaibin yang mereka tentu tidak mengkaji referensi, mereka hanya menggunakan dalih dan dalil ya sesuai yang mereka inginkan dan mereka harapkan, sehingga mereka sekali lagi selalu memberi atau mengklaim kebenaran, di mana persoalan-persoalan ini mencuat sudah lama, akan tetapi bukti yang diminta, kejelasan yang diharapkan tidak datang, tidak dihadirkan oleh mereka. Nah, tentu hal yang perlu menjadi tolak ukur kita dalam berpikir ketika seseorang mengklaim tentu ingin pembenaran, tentu melintir kata kalimah demi tujuan tentu supaya seakan-akan mereka dalam posisi yang benar, sehingga kaidah-kaidah referensi lain itu tidak dipakai atau tidak digunakan. Sehingga bagaimana ketika usul fikih berbicara apapun itu yang menjadi wasilah atau lantaran untuk menjalankan suatu perkara yang wajib, maka hukumnya pula wajib. Jadi hal kaidah seperti itu tidak digunakan. Seperti halnya mungkin kita untuk mencari pakaian, bisa kita tidaklah ada kewajiban untuk mencari busana, tidak ada kewajiban. Tapi dalam hal lain, karena ada kewajiban bahwa ketika kita menjalankan suatu ibadah harus tertutupnya aurat, maka di situ pula lah hadirnya kewajiban untuk kita mencari busana. Seperti itu kira-kira. Beda halnya dengan apa yang dilontarkan, yang diklaim oleh para habaib dan muhibbin-muhibbinnya. Sehingga selalu bernarasi tidak dicatatnya seseorang bukan berarti tidak ada. Kemudian adakah syarat atau adakah ulama yang mensyaratkan harus adanya kitab sezaman? Inilah yang selalu argumen mereka agungkan dan mereka gaungkan selama ini. Sehingga untuk mencari sumber data itu tidak ada sama sekali sampai hari ini. Nah, saudaraku, jikalau memang sudah demikian, artinya polemik nasab di sini sudah bisa kita ambil sebuah kesimpulan, sehingga hanya kitalah tentu yang mengambil sikap dan tindakan, di mana kalaupun mereka ingin sebuah kemuliaan, ya kita muliakan. Akan tetapi dengan langkah ataupun dengan jalan memboikot daripada kalangan habaib Ba'alawi. Karena kita takzim, hormat pada mereka, dan tak usah berlelah-lelah atau bersusah payah untuk menghadiri pengajian, untuk menghadiri tabligh, sehingga kita percayakan kepada para kiai, para gus, atau para santri-santri yang memang mempunyai kapasitas kualitas keilmuan yang mumpuni. Sehingga para habaib di sini ialah orang yang mulia, yang sebetulnya pula ya tidak patut, tidak layak untuk kita perintah, sehingga mengundang mereka pun saya rasa ya menurut saya itu adalah su'ul azab. Kalau kita mau memicu kepada pemboikotan hasanah lah, ya, dengan cara yang baik, dan pula dengan cara tentu mengakhiri dari polemik ini agar tentu kita tidak usah terlalu banyak menguras tenaga dan pikiran, sementara mereka pun enjoy, tenang, dan tidak bisa membuktikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat secara mayoritas. Sehingga hanyalah orang-orang jongos, hanyalah orang-orang suruhan, bahkan mirisnya tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Bani Ba'alawi. Inilah tentu yang miris bagi kita, banyak ulama, banyak kiai yang malas untuk mengkaji, yang malas untuk mencari referensi, sehingga mentok di pikiran mereka hanya berhusnuzon. Miris tentu dalam hal ini. Atau dengan kata lain, mereka yang enggan, mereka yang tidak berani. Makanya saya terkenang dengan ucapan seorang ulama tokoh kita, yaitu Gus Dur, di mana beliau mengatakan ketika beliau masih ada, memang bangsa ini adalah bangsa yang pengecut,
yang tentu tidak berani untuk menegakkan sebuah kebenaran. Terbukti realita yang kita saksikan demikian. Sehingga ulama-ulama kiai-kiai kita yang masih mendukung kebutaan, tidak adanya referensi yang menguatkan tentu habaib yang mereka klaim adalah keturunan baginda Rasulullah SAW, sehingga dengan langkah berhusnuzon. Akan tetapi saudaraku, tentu hal ini bagi saya pribadi tidak lain dan tidak bukan tetap tentu mengambil tindakan, mengambil langkah itu sesuai dengan dasar-dasar kita menetapkan suatu kaidah yang kuat, fondasi yang kokoh, yakni harus kita timbang kemaslahatan dan tentu kemadorotannya, buruk dan baiknya. Sehingga kita dapat melihat perkembangan-perkembangan situasi-situasi yang ada saat ini, jikalau memang kita tentu masih mengedepankan husnuzon tanpa kita klarifikasi dengan teliti, tentu ini akan menjadikan sebuah fitnah yang amat sangat luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan akan bergesernya kepentingan-kepentingan yang tentu juga bisa merubah syariat-syariat, ajaran-ajaran kita, di mana ya apa yang sudah kita saksikan selama ini, bahkan menentang daripada apa yang betul-betul diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, tentu banyak dalam hal apa mereka menentang dalam hal tersebut, ya termasuk para habaib Ba'alawi ini menentang pemerintahan yang terbelalak di depan mata kita. Mereka mengadakan demo yang berjilid-jilid, aksi yang bertubi-tubi. Itu adalah suatu hal tindakan tentu yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengecam untuk tentu memberontak, untuk tentu tidak sepakat, walaupun pimpinan itu adalah seorang tentu yang tidak peduli, yang tidak menghiraukan kita baik, nyaman, tenang, tidaknya. Bahkan baginda Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk taat selama itu tidak di jalan maksiat. Kemudian di dalam negara demokrasi tentu kita mempunyai langkah-langkah di mana sudah diatur oleh undang-undang. Kita punya dewan, bahkan dewan itu berangkat dari daerah, kemudian sampai kepada provinsi dan pusat. Tentu hal inilah di mana mereka itu mewakili kita semua untuk menyampaikan, menyalurkan aspirasi pendapat kita, tidak dengan di jalan-jalan. Maka dengan hal ini, tindakan yang mereka lakukan yang nampak di depan mata kita saat ini memang betul-betul sudah keluar dari koridor-koridor syariat yang tentu sudah ditentukan oleh teori atau sudah ditentukan di dalam syariat-syariat kita, di mana hal itu kita tentu sebagai hamba yang taat tidak boleh tentunya khianat, bahkan tidak boleh tentu kita tidak taat. Nah, saudaraku, itu tentu saya berharap dengan perkembangan yang sudah kita saksikan, banyaknya masyarakat, banyaknya wilayah yang sudah menolak daripada kalangan habaib Ba'alawi, maka saya mengapresiasi dan mudah-mudahan tentu masyarakat seluruhnya ini akan mengikuti jejak daripada wilayah-wilayah di mana mereka sudah paham dan tahu persis tentang di mana kebenaran dan pembenaran. Sehingga kita tentu kembali lagi kepada langkah atau perjalanan awal, di mana sebelum kita menguak daripada misteri kalangan Bani Ba'alawi ini nyaman, damai, tentram, tidak ada kegaduhan, tidak ada perselisihan di dalam tentu agama, di dalam aspek kemasyarakatan, hubungan baik, dan polemik ini tentu amat sangat memprihatinkan kita dan miris. Dan yang saya sayangkan lagi, mereka dengan berbagai macam cara mencari sebuah pembenaran-pembenaran, mencari sebuah klaim-klaim yang menguatkan mereka, dan tentu mereka ingin suatu kemenangan, atau dengan kata lain melakukan perlawanan-perlawanan. Dengan hal inilah tentu dengan keambisian, dengan hal yang tentu tidak masuk di dalam kategori orang yang tergiring oleh hawa nafsu, terlebih hanya sebuah nama, hanya sebuah istilahnya gelar, seakan-akan mereka merasa hina di hadapan orang lain, bahkan mengedepankan baginda Rasulullah SAW dan Allah sebagai tameng yang sekali lagi belum tentu jelasannya atau kepastiannya. Mudah-mudahan tentu hal ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Saya betul-betul amat sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh wilayah-wilayah seperti Tulung Agung, ada lagi yang sudah dan PWI sudah banyak dibentuk, dan mereka sekali lagi membenturkan kita dengan tentu banyak narasi-narasi seolah-olah PWI itu orang-orang yang ingin memecahkan NU. Mereka benturkan, ya itulah tentu kepiawaian mereka dalam memutarbalikkan fakta. Tentu kita tidak heran lagi saudaraku dalam hal ini. Dan sekali lagi, tidak ada kata yang lebih prioritas dalam video ini kecuali dengan boykot para habaib Ba'alawi. Dengan catatan kita tetap memuliakan, artian tidak menggunakan mereka. Su'ul adab. Kita memerintah, kita mengundang, karena orang sudah kadung mulia. Jadi halayaknya seorang raja, dia bisa bertindak semena-mena dia. Jadi seperti itu. Jadi kita selaku hamba, kita selaku orang yang tentu jauh dari kriteria sempurna, yang jauh dari nasab baginda Rasulullah SAW, ya takdiman wa ikraman. Ya seperti itulah tentu bagi kita yang lebih baik untuk sekali lagi boykot dan boykot. Nah, mudah-mudahan video saya memberikan manfaat, dan bagaimana tentu pendapat kalian para sahabat-sahabatku mengenai hal ini, silahkan kalian berkomentar dengan baik, dengan bijak, dengan santun. Dan bagi kawan-kawan tentu yang belum subscribe dari channel saya, silahkan kalian ikuti karena untuk berkembangnya channel. Dan saya ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang masih setia sampai saat ini atas dukungan, atas support kalian yang menguatkan saya sampai saat ini untuk berkarya, beropini, tentu menggiring suatu kebenaran, bukan pembenaran. Dari saya kiri, salam akal sehat.